Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu dapat menyapa siswa Indonesia dimanapun Anda berada. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu menyapa siswa Indonesia untuk selalu bersemangat, untuk selalu berceria dalam belajar matematika. Kita dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan selalu bersama untuk tetap konsisten memberikan pembelajaran matematika dalam bentuk literasi digital yang telah kita persiapkan untuk siswa Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tetap komitmen untuk tetap bersemangat bersama dengan siswa Indonesia menjalani bersama-sama matematika ini sehingga hilang kesulitan, hilang kegalauan dalam menjadikan matematika ini sebagai pelajaran yang menyenangkan. Jika masih ada yang merasa sulit dan galau, seperti biasa, hubungi kita Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita adalah yang terdepan dalam memberikan pelayanan agar matematika ini menjadi menyenangkan. Oke guys, pada pagi yang ceria ini kita akan coba membahas soal-soal, terutama soal bab 7 tentang lingkaran yang diberikan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk dikerjakan secara bersama-sama. Oke, kita lihat guys soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita telah masuk kepada halaman 77 bab 7 lingkaran untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2 pada buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP kelas 8. Jadi kita sapa dulu untuk SMP kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa agar kita diberikan kemudahan selalu dalam belajar matematika. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita lihat soal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah berapa? Nah, ini dia baru mantap. Kita sudah masuk kepada pembahasan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling ini mempunyai hubungan jika menghadap busur yang sama. Jadi kalau kita lihat teorinya begini guys. Kita ambil dulu, kita stop share dulu. Kita ambil share whiteboard. Oke. Ini dia whiteboard kita. Kita mau mengambil lingkaran. Oke, kita ambil dulu lingkaran. Di mana letak lingkaran? Eraser format. Ini format lingkaran. Draw, ini dia draw. Kita ambil lingkaran guys. Nah ini ada lingkaran. Kita ambil salah satu titik lingkaran ini adalah kita ambil lagi, ulang lagi share. Kita ambil whiteboard. Oke ini dia. Katakanlah ini titik lingkaran O. Jadi yang dikatakan sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk dari jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran tadi. Jadi kalau ada garis ini kita ambil garis satu lewat titik pusat O, lalu ada garis satu lagi, kita ambil satu lagi garisnya. Oke guys. Oke, ini garis kita.
Lalu kita ada satu titik A, kita ambil titiknya dulu. Whiteboard, nah ini dia. Katakanlah ini titik A. Dan ini titik B. Maka AOB itu disebut dengan sudut pusat. Yaitu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang melalui titik pusat lingkaran. Oke, ini dia guys. Oke, ini nama sudut pusat. Lalu ada lagi yang disebut dengan sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran yang melalui titik di keliling lingkaran. Nah, ada melalui titik di sudut keliling ada titik. Oke, ini katakan titik C. Maka ada garis. Ini garis AC. Kita ambil garisnya dulu. Nah, ini garis C. Dan ada lagi busur BC. Nah, ini disebut dengan dan ini adalah sudut keliling. Jika dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, jadi kalau ada busur yang sama, kita ganti warnanya. Jadi sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB ini menghadap busur AB yang sama. Jadi kita katakan hubungannya adalah sudut keliling. Nah, ini hubungannya sudut keliling ACB itu sama dengan, dua kali sudut pusat. Sudut pusat. Oh, terbalik. Ini terbalik hubungannya. Kita hapus. Terbalik hubungannya. Eraser. Sudut pusat. Nah, sudut pusat yang benar itu sudut pusat. Maka hubungannya adalah sudut pusat AOB sama dengan dua kali sudut keliling. Sudut keliling ACB. ACB. Jadi inilah hubungan yang dapat diberikan jika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap kepada busur yang sama. Jadi sekali lagi sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dengan titik sudut berimpit pada titik O atau pusat lingkaran. Sedangkan yang dikatakan dengan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tali busur lingkaran AC dan AB, AC dan CB pada satu titik pada lingkaran. Oke.
Jika menghadap busur yang sama, yaitu pada busur AB, ini busur yang sama, yaitu busur AB, maka terdapat hubungan sudut pusat AOB itu adalah 2 kali sudut kelilingnya. Ini adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Kita lihat contoh lain misalnya. Dia gambarnya ini sudutnya ini tidak harus sehadap ya. Kita coba lihat lagi gambar yang lain misalnya. Kita berikan gambar lingkaran yang lain. Mana draw nih, kita ambil lingkaran yang lain misalnya. Lingkaran. Lalu kita ambil garis sudut lah. Kita berikan dulu titik pusat. Jadi katakan titik pusatnya ini O. Titik pusat O, maka akan kita bentuk sudut pusat. Katakanlah sudut pusat itu kita ambil garis draw. Ada garis satu ini dan satu lagi garis yang lain. Oke. Nah, ini dia. Ini disebut dengan, katakanlah ini titik AB. Ini katakan titik A dan B. Nah, AOB disebut dengan sudut pusat karena dia melalui titik pusat lingkaran. Disebut dengan sudut pusat. Sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari lingkaran yang mana sudutnya itu berimpit pada titik pusat lingkaran. Nah, jika diberikan satu lagi titik C, jika terbentuk lagi, nah dibentuk lagi sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur yang sama. Ini dia busurnya yang sama, ini dia busur AB. Oke, satu lagi kita lihat garisnya. Nah, ini dia. ACB itu adalah nih ACB sudut keliling. Nah, karena dia menghadap busur yang sama yaitu busur AB, ini busur yang sama nih. Baik sudut pusat AOB maupun sudut ACB, AOB itu adalah sudut pusat, sedangkan ACB itu adalah sudut keliling, maka berlakulah hubungan yang telah kita bahas tadi. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Kapan ini terjadi? Kalau menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Jadi kalau kita kembali ke soal yang tadi, kita tutup share, kita share lagi soal yang tadi. Nah ini soalnya. Diberikan suatu lingkaran. Oke, kita ambil lingkaran. Kita gambar lingkaran. Walaupun lingkarannya tidak rapi, anggap sebagai lingkaran. Ini katakan lingkaran dengan titik pusat O. Terdapat sudut pusat AOB. Jadi kalau sudut pusat katanya ini ada titik A dan ada titik B, dia akan melalui pusat lingkaran. Oke, ya ini disebut dengan sudut pusat AOB. Nah, jika besar sudut pusat AOB ini 30 derajat kata soal, maka besar sudut ACB. Nah, ada titik C. ACB menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama, ACB. Maka ACB ini adalah sudut keliling. Kita tahu hubungan tadi bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling.
Sudut keliling. Singkat dengan KLL aja deh, keliling. Kalau sudut pusatnya tadi 30 derajat, maka sudut keliling 2 kali dengan sudut keliling. Sudut keliling, KLL. Maka sudut keliling KLL keliling adalah 30 derajat dibagi 2 sama dengan 15 derajat. Maka jawabannya adalah A. Kenapa berlaku hubungan seperti ini? Karena dia baik sudut pusat maupun sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi sangat mudah sekali memahaminya. Besar lagi sudut pusat daripada sudut kelilingnya. Kita lanjutkan soal nomor berikut. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya berada pada lingkaran O. Oke, kita berikan lagi lingkaran O. Lingkaran O. Lingkaran O. Katanya segitiga ABC berada titik sudutnya di lingkaran. Katakanlah ini segitiga C, ini sudut C, ini sudut A, dan ini sudut B. Informasinya, jika sisi A itu melalui pusat, maka sisi A-nya itu melalui pusat. Melalui pusat O. Nah, ini dia sisi A melalui pusat. Maka segitiga yang terbentuk itu ini dia segitiga ACB. Nah, ini segitiga yang terbentuk. Jadi kalau nggak rapi, anggap rapi aja. Jadi kalau ini sudut C, berapakah besar sudut C? Nah, kita tahu tadi sudut AOB, kalau sudut AOB tadi adalah sudut pusat. Kenapa sudut AOB sudut pusat? Karena dia dibentuk oleh 2 jari-jari, jari-jari AO dan jari-jari OB yang sudutnya berimpit di pusat O. Karena dia sudutnya berpelurus, ini besar sudutnya 180 derajat. Ingat, sudut berpelurus 180 derajat. Karena AOB menghadap busur AB, ya oke. Sedangkan ACB juga menghadap busur AB, maka berlakulah hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut KLL kita singkat dengan sudut KLL. Ingat, ini terjadi karena menghadap busur yang sama. Ingat, AOB itu walaupun garis lurus, tetapi dia merupakan bentuk sudut yang berpelurus 180 derajat. Dan dikatakan sudut pusat karena dibentuk oleh 2 jari-jari yang sudutnya itu berimpit di pusat lingkaran O. Karena besar sudut berpelurus 180 derajat, maka sudut pusatnya 180 derajat. Maka yang ingin dicari sudut BCA, ini yang dicari sudut BCA, kita kenal BCA ini sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena dia menghadap busur yang sama dan dibentuk oleh dua tali busur AC dan BC. Dan titik sudutnya berimpit pada salah satu di lingkaran, titik di lingkaran. Maka kalau begitu lakulah hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena sama-sama menghadap busur AB. Kalau begitu sudut pusatnya tadi 180 derajat. Ini sudut pusatnya sama dengan 2 dikali dengan sudut keliling. Sudut KLL, sudut keliling.
Maka kita ketahui sudut keliling adalah 180 derajat dibagi dengan 2 sama dengan 90 derajat. Nah, ini dia. Maka jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita tahu kenapa AOB ini lurus, karena ada gambaran sisi AB melalui pusat O. Maka AB itu melalui pusat O. Makanya kita tahu dia itu adalah diameter sebenarnya. Dan dia itu juga sudut pusat. Sudut pusat kan gitu. Oke guys, memang mengasikkan pembelajaran lingkaran ini. Pada kesempatan pagi yang ceria ini kita harus ingat konsep bahwa sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua-dua jari lingkaran yang sudutnya berimpit di pusat lingkaran. Dan kita juga harus tahu sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 2 busur, tali busur, dan dengan titik dengan sudutnya berimpit pada titik di lingkaran. Jika menghadap busur yang sama, berlakulah hubungan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.